2 jam pertama itu adalah penentu dari rekomendasi YouTube untuk channel kita, itu adalah hoax ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Podamor channel sederhana, channel apa adanya tanpa harus ada apanya ya. Oke kawan, pada kesempatan kali ini saya hanya mau berbagi pengalaman pribadi ya, bukan sebatas mau menghakimi, so ahli atau semacamnya ya. Yang jelas di sini saya hanya berbagi pengalaman yang saya dapati mulai mengejar jam tayang secara alami, sub, upload video, nonton sendiri maupun yang secara alami itu sendiri ya. Jadi menurut saya ketika ini langsung saja contoh, ketika kita upload video di sini, upload untuk video ya. Contohlah ini durasinya anggap saja 5 menit ya. 5 menit. Nah, ketika kita melakukan upload video dengan harapan, nah saat ini kita fokusnya ke ini ya, sub dulu ini ya. Anggap saja di sini kita mempunyai sub 500 lah. Nah pertanyaannya, apakah si sub ini yang sebanyak 500 itu nonton video kita semua? Jawabannya adalah tidak. Percaya nggak percaya bisa dicek di analitik kalian masing-masing. Mungkin yang subscribe menonton video kita ataupun penonton video kita mungkin di bawah 20% ya. Itu syukur-syukur kalau masih di atas 10%, tapi kebanyakan di bawah 10% malahan. Itu yang terjadi. Nah, ketika kita upload video, pertama target kita adalah sub. Kebanyakan mereka itu nontonnya bisa dibilang dikatakan pilih-pilih ya. Ada yang versinya maunya nonton duluan baru mau mengunjungi balik, begitu juga sebaliknya. Tapi ada kalanya durasi tontonnya ya. Durasi tonton itu kebanyakan yang didapat dari sub itu di bawah 30% dari batas durasi ini ya. Durasi 5 menit ditonton 30%. Di bawahnya itu malah kebanyakan ya. Itu malah justru ini istilahnya kita yang nonton sub ini anggap saja 100 atau 500 ya. Tapi kalau cara nontonnya seperti ini, bisa dipastikan rekomendasi kita itu malah akan down. Alias jam tayang yang didapat pun juga sedikit dari rata-rata durasi tontonnya ya. Makanya untuk mengejar jam tayang pakai sub itu saya anggap istilahnya podo wae alias mencret tok ya. Terus yang kedua untuk versi oplos ya. Ini dalam oplos ini kalau menurut saya ya ada plus ada minusnya juga. Kalau menurut saya pelaku oplos ini kebanyakan yang sukses itu kebanyakan mereka yang mempunyai perangkat banyak ya. Jadi kalau kita cuma HP modal HP 1 mau oplos itu yang diuntungkan malah video besar yang dioplos itu menurut pengalaman pribadi saya, karena saya juga pernah memakai trik ini. Itu pun saya lakukan mungkin sekitar 2-3 bulan ya, tapi ending-endingnya begitu ya saya tinggalkan. Tapi sisanya kembali ke persepsi kalian masing-masing ya. Yang jelas di sini saya hanya berbagi pengalaman atas apa yang terjadi pada channel saya ini ya. Jadi ketika kita oplos dengan harapan mungkin anggap saja kalau orang kan nontonnya video kecil, video besar gitu ya dioplos ya. Dengan harapan video kita akan ada disematkan di bagian video besar tersebut ya. Yang jelas ya katanya mereka yang suka oplos itu kan satu tema ya. Versi saya itu menurut versi saya malah istilahnya enggak ada. Justru channel besar tersebut yang diuntungkan ya. Ya walaupun tujuannya kita di sini mengejar jam tayang, tapi ya itu terserah kalian ya. Tapi kalau saya pribadi lebih baik saya dominan ke cara alami di sini ya. Tapi nanti sebentar saya akan jelaskan. Tapi kalau untuk versi oplos, menurut saya intinya mau dioplos model bagaimanapun, kalau dalam konten kita itu tidak ada istilahnya sesuatu yang menarik atau tidak ada manfaat pada konten kita ataupun istilahnya topik kita, pemilihan tema kita itu tidak sesuai target, itu endingnya juga sama saja kawan. Contoh lainnya ketika kita nonton sebuah acara televisi. Nah kita istilahnya kan banyak pilihan channel nih. Kira-kira orang itu mau menonton istilahnya RCTI, SCTV, ANTV dan semacamnya ya. Nah kebetulan di RCTI ini acaranya paling bagus. Terus kita disuruh nonton di SCTV yang acaranya mungkin tidak sesuai kita. Itu menurut kalian bagaimana? Apakah kalian mau menonton yang acara SCTV? Kan tidak mungkin kan, pasti ke acara RCTI ini atau
acara yang lainnya yang mungkin kalian lebih sukai. Kurang lebih kalau versi Oplos ini kurang lebih seperti itu saja menurut saya. Nah, selanjutnya untuk nonton video sendiri. Nonton video sendiri ini sebenarnya ada plusnya, ada minusnya. Kebanyakan kalau kita nonton video sendiri itu pasti durasinya dijamin full ya. Tapi istilahnya ketika kita nonton, contoh macam kita upload video ini, mungkin kita memiliki playlist dan semacamnya. Mungkin kita bikin 10 playlist. Itu belum tentu juga, kadang-kadang ada masuk full 10 video, ada juga yang cuma kepangkas, ada juga yang cuma masuk 5 atau 6 ya. Contoh kita mengejar 5 menit dikalikan 10 video jadinya 50 menit kan. Itu biasanya yang masuk 30-40 menit, setidaknya ada penambahan kurang lebih seperti itu saja. Dan di sisi lain ketika kita nonton video sendiri, meskipun dengan harapan untuk mencapai target jam tayang tersebut, tapi saran saya di sini jangan lupakan itu yang namanya manfaat sebuah konten kawan. Jadi kita kalau di YouTube asal membuat video dengan harapan ditonton orang lain, tapi kalau kita di sini hanya mengatasnamakan egois untuk asal upload saja, itu endingnya meskipun kita setelah monet, itu yang terjadi kebanyakan jam tayang, penayangan itu justru malah down juga kawan. Jadi ya terserah lah, yang penting kalau mau nonton sendiri, kalau versi saya, yang penting jangan overdosis kawan. Kita sambil melihat itu performa video kita juga. Jadi istilahnya kita nonton ini buat sebatas pancingan untuk mencari penonton alami itu sendiri ya. Itu kalau versi saya. Terus kalau untuk versi alami, ketika kita upload ini, nah kebetulan video kita itu memang bagus ya menurut kita, tapi di sisi lain pemilihan tema, topik dan semacamnya itu juga wajib diperhatikan ya, karena tidak semua tema, tidak semua topik itu pasarannya luas ya. Jadi tergantung tema kawan-kawan masing-masing ya. Terus ngomongin kayak peliputan toco jancuk. Terus untuk selanjutnya, ketika contoh kalau kita mengejar alami nih, di sini kita cuma mendapatkan, kalau untuk penonton alami itu nonton full juga dibilang jarang ya, kecuali videonya itu super duper bagus. Tapi kalau kita mendapatkan penonton alami ini cuma istilahnya yang nonton cuma 10 saja ya, 10 ekor saja ya. Nah di 10 ekor ini rata-rata durasi tontonnya itu 50% sampai 70% ya dari durasi ini. Itu sama YouTube sudah bisa dikatakan bagus ya. Apalagi kalau kita habis upload begini, yang ditonton video kita selanjutnya itu lebih besar dipastikan untuk mendapatkan rekomendasi untuk dari YouTube sendiri ya. Jadi ketika 10 ekor ini menonton dengan durasi 50 sampai 70%, nanti YouTube itu otomatis akan merekomendasikan, mungkin dicoba nih dari 10 ekor bisa jadi 20 ekor direkomendasikan ke 20 ekor selanjutnya ya. Dari 20 ekor selanjutnya ini durasi tontonnya mungkin masih sekitaran 50-70% atau bahkan lebih. Bahkan mungkin bisa dari nonton video ini masih nonton video kita yang lainnya, itu juga bisa mendapatkan rekomendasi yang lebih besar lagi. Mungkin bisa dari 10 ekor 20 bisa jadi 500 bahkan sampai ribuan ya. Kurang lebih seperti itu saja. Yang jelas dari celotehan tidak jelas ini, intinya ada pada topik kita, manfaat konten kita apa, target penonton kita itu siapa. Jadi kurang lebih seperti itu saja intinya. Jadi kalau kita asal upload, meskipun asal upload, tapi intinya ada manfaat pada konten kawan-kawan itu sendiri. Itu kalau versi saya ya. Karena Saforsa upload video, nonton sendiri, alami, itu sudah saya lakukan semua kawan-kawan. Jadi kalau untuk kejar jam tayang mengandalkan Saforsa itu mencret. Upload video tanpa mengenal manfaat, tanpa perangkat yang banyak, tanpa punya tim, endingnya juga mencret. Nonton video sendiri mencret di kuota. Tapi yang namanya usaha itu pasti tidak luput dari pengorbanan ya. Tapi kalau versi alami dia tidak akan kepancing dengan trik-trik ini ya. Jadi dia akan paten dengan main alami. Intinya upload manfaat konten yang jelas, di situ nanti pasti ada rekomendasi ataupun performa videonya nantinya bakal naik sendiri, cuma dibutuhkan waktu yang lebih panjang biasanya. Terus pernah ada juga yang upload seperti ini.
Itu kalau nggak salah pade-pade yang di sana itu ya. Jadi kalau kita ketika pas upload video, dalam 2 jam pertama upload itu tidak ada respon, istilahnya penayangannya itu di bawah 50 atau 100 ya, istilahnya di bawah target lah ya, itu akan mendapatkan istilahnya tidak dapat rekomendasi dari YouTube alias macet ya, jadi stuck di situ. Itu adalah hoax. Nah, video saya itu sudah jadi bukti kawan, video populer saya ya. Itu saya upload sekitar 4 atau 6 bulan yang lalu, itu justru malah baru mendapatkan rekomendasi. Bahkan hingga detik ini view-nya, jam tayangnya itu mengalahkan video-video yang baru-baru saya upload 2-3 bulan belakangan ini kawan-kawan. Jadi ketika Pak D tersebut mengatakan 2 jam pertama itu adalah penentu dari rekomendasi YouTube untuk channel kita, itu adalah hoax ya. Jadi untuk tutorial, kalau untuk target pertama kita itu istilahnya liku-likunya bervariasi kawan. Jadi tergantung minat kita, istilahnya iman kita ya, versi kita ataupun versi sasetan, itu saja kalau versi saya. Jadi untuk penjabaran tidak jelas ini kurang lebih seperti ini saja, atau pengalaman saya mungkin bisa membantu ataupun memperbuntu kawan-kawan dalam berkonten. Yang jelas bermanfaat atau tidak bermanfaat kurang lebih ya ini sudah konten saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.